Selamat siang Ibu. Siang Ibu. Silahkan duduk. Perkenalkan, saya Bidan Duta yang bertugas pada siang hari ini. Ini dengan Ibu siapa? Sinta. Nyonya Sinta. Umurnya berapa Bu? 30 tahun. Ini Ibu datang untuk nifas ya Bu? Iya Bu. Ini saya baru melahirkan 6 hari yang lalu. Terus ini anak pertama saya baru pertama melahirkan. Pertama ya Bu. Mungkin ada keluhan Bu? Kok saya mudah capek gitu ya Bu? Udah capek ya Bu? Apa ini pengaruh kayak baru melahirkan atau gimana gitu Bu? Udah capek ya Bu? Untuk pola makannya bagaimana Bu? Teratur? Kadang sih makan, kadang seperti ada. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kebutuhan nutrisi Ibu selama menyusui. Apakah Ibu bersedia? Mungkin ini akan memakan waktu sekitar 10-15 menit. Bersedia Bu. Baik Ibu, jika Ibu bersedia, pertama kali akan saya tanyakan, mungkin Ibu ada pengetahuan sedikit tentang nutrisi Ibu menyusui? Yang seperti apa? Paling cuma disuruh makan banyak aja Bu. Tambah makan biar asinya banyak gitu. Baik, Ibu itu juga sudah pengetahuan dasar yang sangat bagus untuk Ibu ya Bu. Jadi di sini saya akan menjelaskan manfaat dan nutrisi bagi Ibu postpartum atau Ibu yang sedang menyusui. Baik, yang pertama itu manfaatnya itu memenuhi kebutuhan nutrisi Ibu dan bayi. Kemudian menunjang tumbuh kembang bayi. Kemudian selanjutnya itu mencegah anemia. Kemudian malnutrisi atau Ibu postpartum gitu Bu. Jadi itu untuk beberapa manfaat dari nutrisi selama Ibu menyusui. Kemudian yang pertama ini akan saya jelaskan tentang kebutuhan energi Ibu selama masa nifas atau 6 bulan pertama Bu. Yaitu terjadinya penambahan kebutuhan energi Ibu sekitar 500 kalori per harinya. Karena kan ada sedang menyusui ya Bu, jadi otomatis nanti ASI Ibu juga dibutuhkan untuk derek bayi. Kemudian untuk pola makannya nanti itu Ibu bisa mengonsumsi beraneka ragam makanan seperti yang mengandung karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayur dan buah-buahan. Karena itu semua mengandung vitamin, mineral, serat dan zat gizi yang sangat berguna untuk proses menyusui Ibu. Kemudian adapun manfaat dari makanan sumber vitamin A itu yaitu untuk meningkatkan kandungan vitamin A dalam ASI Ibu. Kemudian bayi lebih kebal dan jarang terkena penyakit infeksi atau penyakit menular Bu, seperti itu. Kemudian kesehatan Ibu lebih cepat pulih setelah melahirkan karena tadi Ibu mengonsumsi makanan yang kaya akan karbohidrat, protein, sayur dan buah-buahan Bu. Jadi Ibu untuk proses pemulihannya itu lebih cepat Bu, seperti itu. Kemudian nanti Ibu bisa mengonsumsi buah-buahan yang berwarna kuning atau sayur dan berwarna kuning seperti wortel, pisang, tomat dan juga nangka Bu. Itu bagus juga untuk proses penyembuhan Ibu. Selain itu Ibu nifas juga akan mendapatkan vitamin A 200.000 IU. Nanti 200.000 IU itu diberikan sebanyak 2 kali. Yang pertama pada saat Ibu melahirkan dan yang kedua setelah 24 jam pemberian pertama. Adapun fungsi dan kebutuhan cairan selama masa nifas itu untuk pengaturan kelancaran metabolisme. Karena kan di sini Ibu sedang menyusui, otomatis metabolisme Ibu juga kadang tidak teratur. Jadi Ibu harus memenuhi kebutuhan cairan Ibu dengan Ibu minum air kurang lebih itu 3 liter atau kalau dalam gelas itu sekitar 14 gelas per harinya. Atau setiap kali Ibu selesai menyusui, Ibu bisa minum air putih untuk mengganti kembali ASI yang sudah keluar tadi. Kemudian nanti ada diberikan tablet FE atau tablet tambah darah atau shock besi itu Bu. Nanti akan diberikan selama masa nifas untuk kenaikan sirkulasi darah dalam sel dan serta menambah sel darah merah begitu Bu. Karena Ibu baru selesai melahirkan kan, jadi otomatis pada saat melahirkan itu banyak darah yang keluar. Jadi gunanya itu yaitu untuk mengganti kembali sel darah merah agar tetap terjaga Bu, dan agar Ibu juga tidak lemas. Ibu nifas juga harus mengkonsumsi tablet zat besi ini 1 kali sehari selama 40 hari atau selama masa nifas. Untuk contoh menu sehari-harinya itu Ibu bisa mengonsumsi seperti ini. Yang pertama itu kalau Ibu ingin makan yang
protein hewani misalnya ikan bisa, kemudian nanti itu karbohidratnya itu nasi, untuk buahnya itu ibu bisa pilih pisang ataupun nangka ataupun apel, nanti minumnya bisa minum susu atau air seperti itu untuk contoh menu sehari-hari. Nanti menunya bisa bervariasi, nanti ibu bisa searching di Google untuk menu variasi lainnya. Intinya mengandung karbohidrat, protein hewani, nabati, sayur dan buah-buahan. Sayurnya tadi itu bisa ibu gunakan sayur bayam, itu bagus juga untuk statis. Kemudian jika selama masa nifas ibu kurang memperhatikan makanan atau ibu melakukan pantang terhadap makanan, maka akan berakibat bahaya selama masa nifas, karena akan memperlambat proses penyembuhan. Luka dan produksi ASI dapat berkurang seperti itu, Bu. Jika ini ibu tidak nafsu makan, Bu, itu akan berakibat terhadap ASI dan memperlambat proses penyembuhan pada luka. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan? Baik, Bu, jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, mungkin ada yang akan saya tanyakan sedikit mengenai pemahaman Ibu. Mungkin untuk seharinya itu selama masa nifas minum air berapa gelas, Bu? 8 ya, Bu, karena itu ada adik bayi juga dan sebentar menyusui ya, Bu. Akibat dan jika ibu tidak makan makanan selama masa nifas, apa, Bu, tantangannya yang akan terjadi? Kekurangan nutrisi, kemudian apa lagi, Bu? bayinya tidak berkecukupan. Tidak berkecukupan ASI. Baik, Bu, itu sangat betul ya, Bu. Mungkin untuk perencanaan tindakan lanjutan ini karena sudah 6 hari, nanti akan ada lagi kunjungan ulang ke hari 12 hari setelah ini ya, Bu. Berarti sekitar hari minggu depannya ya. Kemudian mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan, Bu? Baik, Bu, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, hari ini konselingnya juga sudah selesai. Mungkin nanti Ibu bisa pulang. Kalau ada yang ingin ditanyakan bisa ke sini, atau jika ada keluhan lain bisa ke sini ya, Bu. Terima kasih atas penjelasannya. Selamat siang.